Universitas Warmadewa melakukan suatu event yang sangat penting dengan Ikatan Asosiasi Advokat Indonesia Pusat Jakarta melaksanakan nota kesepahaman untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa pendirian program studi profesi advokat di seluruh, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Kami menyambut baik ya, kesepakatan itu, kami menyambut baik nota kesepahaman itu, karena apa yang kita wujudkan hari ini akan sangat bermanfaat baik dari dunia usaha maupun dunia kerja, karena sekali lagi advokat ini sangat digunakan ya, baik oleh alumni kita, karena alumni kita yang tersebar di berbagai tempat hari ini sangat mengharapkan adanya suatu ikatan profesi yang profesional, ikatan profesi yang beretika, ikatan profesi yang bisa menaungi dunia usaha, dunia kerja, sehingga sekali lagi dengan adanya ikatan profesi ini ya, dan mereka bisa sumbang saran di sana, termasuk memberikan advokat-advokat yang profesional sesuai dengan bidangnya dan menghasilkan sebuah Indonesia yang maju, Indonesia yang berkembang sesuai dengan semboyan tadi ya, Ikatan Advokat Indonesia Jaya 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 Universitas Warmadewa unggul. Terima kasih. Dengan visi paling tidak 4 tahun ke depan itu Warmadewa unggul, di mana dengan Warmadewa unggul ini akan menghasilkan suatu kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian maupun bidang pengabdian pada masyarakat yang bernuansa unggul, yang sudah bisa memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Itu yang disebut dengan Warmadewa unggul. Jadi Warmadewa yang sudah mampu berkiprah, Warmadewa yang sudah bisa berjaya di Indonesia, Warmadewa yang mampu berkiprah di dunia internasional. Hampir lebih dari alumni itu sekitar 3.000-an ya, 3.000-an, sedangkan di Universitas Warmadewa kita memiliki alumni kurang lebih 40.000 alumni Warmadewa yang sudah tersebar baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun internasional dengan berbagai bidang profesi kerja, termasuk ya, salah satunya adalah mereka menggeluti dunia profesi advokat yang juga tersebar di berbagai kegiatan ya, baik di Bali maupun di tingkat nasional, bahkan sudah ada yang berkiprah di dunia internasional. Jadi ini sangat luar biasa, ikatan ini, Ikatan Advokat Indonesia ini betul-betul bisa melahirkan advokat-advokat yang profesional di bidangnya. Pertama tentang MOU dulu, bahwa MOU ini adalah bahagian daripada bagaimana mentransformasikan pengalaman-pengalaman advokat untuk bisa diinjek masuk ke dalam mahasiswa yang masih dalam proses belajar sehingga mempunyai kelengkapan teori maupun pengalaman dalam praktek. Walaupun itu masih dalam bentuk praktek dibawa ke pengadilan, tetapi pengalaman-pengalaman praktek itu lebih mendekatkan, menciptakan mahasiswa itu untuk bisa lebih siap pakai ketika dia sudah lulus. Jadi sehingga mahasiswa itu tidak sampai lagi sempat menganggur, dia sudah berkesempatan menjadi advokat, dia sudah berkesempatan untuk bahkan lebih berbobot kalau sudah telah menjalani proses pendidikan profesi advokat. Artinya profesi advokat itu tidak hanya menjadi advokat mendirikan kantor sendiri, dia juga bisa jadi kepala personalia, bisa juga kepala bidang hukum dan pelayanan di dalam satu perseroan, bisa juga di dalam satu kantor pemerintah. Karena sarjana hukum yang tidak pernah pengalaman praktek dengan yang pernah dididik secara praktek itu sangat berbeda, karena itu
intinya adalah saling melengkapi. Nah dengan begitu Warmadewa unggul itu adalah karena apabila alumni-alumninya itu memang siap pakai dan tampil di tengah masyarakat secara maju, menonjol kan begitu. Nah arti unggul kan di sana lebih lain daripada rata-rata alumni gitu. Jadi apa lebihannya? Dipakai masyarakat, digunakan masyarakat, bisa begitu lulus mempunyai kesempatan dan tidak lama-lama menganggur. Ya, itu jadi kerjasama kita bahkan mengisi. Saya ditawarkan ke Pak Rektor tadi ada kuliah-kuliah yang sifatnya hukum material maupun hukum yang memerlukan galian-galian dari pengalaman praktek, karena setiap satu event asas atau seterusnya itu harus ditanamkan antara nanti apa asas hukum dan bagaimana itu dipraktekkan akan ketemu ketidaksinkronan. Nah, jangan sampai mahasiswa itu tidak siap karena tidak tahu antara asas dengan praktek itu suka tidak sinkron. Yang disalahkan hukum, padahal manusia-manusia yang mengoperasikan hukum itu yang keliru, bukan hukumnya. Nah ini dipersiapkan ke mereka supaya jangan ada kefrustasian, kok aku udah sarjana hukum kelihatannya kok nggak ada apa-apanya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita unggulnya itu di sana dari yang paling kita akan cetak. Jadi apa itu asas? Asas itu adalah suatu grand design atau yang menjadi dasar dari sebuah berjalannya suatu hukum. Itu yang tidak boleh diganggu-gugat, bahkan tidak perlu dituliskan dalam undang-undang, karena itu asas itu berlaku umum dan universal. Nah, kalau dia tidak mengerti asas itu, hakim tidak mengerti asas atau menabraki asas, atau lihatlah prakteknya banyak yang tidak memahami asas. Kalau sudah asas itu tidak perlu melihat lagi kepada yang disebut asas keadilan, ya, asas tertib hukum, tertib administrasi, ya kan, kepastian hukum, semua asas. Apa itu? Itu harus ditanamkan baik-baik adik-adik kita. Ketika dia asas itu dia lihat nanti kok putusannya begini, kok ditahan begini, wah asasnya kan begini. Nah, dia harus siap menerima kenyataan itu, bahwa itu tidak hanya semata-mata dari segi asasnya. Ada hal-hal yang justru diperjuangkan. Permasalahan yang dihadapi advokat adalah dia harus bekerja mempertemukan antara idealisme yang ada dunia desain dengan dunia solid, dunia angan-angan, dan pada kenyataannya dipraktekkan seperti apa, ya kira-kira gitu ya. Itu ya, visional mengerti asas, memahami antara apa itu dunia desain dan solid, pada kenyataannya akan kita isi bagaimana dunia praktek supaya mempertemukan dunia angan-angan, dunia yang ideal dengan dunia kenyataan. Mereka siap sehingga tidak perlu dia harus memaksakan diri menjadi calo perkara pengacara, tapi jadi calo perkara. Itu tadi saya bilang yang tugasnya bagaimana supaya tugas pengacara kan bukan membebaskan orang, mendudukkan perkara itu sesuai dengan hukumnya itu. Nah, memutus perkara itu mau diputus bebas atau diputus bersalah itu tugas hakim. Nah, jangan sampai si mahasiswa yang baru lulus ini jadi advokat, tuh kok kenapa dihukum, kok saya yakin ini orang tidak salah, dan itu dia frustasi, saya tidak mau jadi pengacara gitu. Itu banyak frustasi karena dilihat apa yang di kampus dengan apa yang di dalam dunia kenyataan tidak cocok, atau dia malah berbalik. Oh, seharusnya aku kemarin mesti dekatin ini, mesti nyobok sana nyobok sini supaya bebas. Ini yang mesti dikasih tahu. Itu tidak, karena masih ada lembaga banding, masih ada lembaga kasasi. Nah, kita dari sekarang kita ingatkan itu. Jangan udah kebentur, benjol-benjol kepalanya, lalu baru dia tanya di kiri kanan. Enggak, ketika dia mahasiswa, siap kamu nanti di lapangan, seperti ini kenyataannya. Jangan frustasi ya. Kalau sudah hukum berjalan dengan benar, hakim sudah berjalan benar, jaksa benar, polisi benar, bubar saja pengacara. Karena tidak diperlukan. Ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat nyawanya adalah pada etika. Advokat yang beretika itu tidak boleh menterlantarkan klien, tidak boleh mengatakannya tidak benar pada klien, supaya dia mau jadi klien misalnya, oh di angin-angin lah, ini bapak punya dasar, ibu punya dasar, ini tugas saja begini, lapor saja polisi supaya dapat fee. Nah, yang seperti ini harus kita kasih tahu dari awal. Jangan seperti itu. Etika akan mengikutimu nanti. Hal tinggi.